Terbongkarnya pabrik sampo dan minyak rambut palsu ini bermula dari penemuan ribuan sampo di sebuah warung di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Kepolisian daerah Banten kemudian menggerebek sebuah gudang di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada 28 Desember 2021 lalu. Selain ribuan sampo palsu yang dikemas dalam aneka merek kenamaan, di lokasi polisi juga menemukan soda api, alkohol 96%, lem, bahan pengawet, serta pewarna makanan yang diduga sebagai bahan baku pembuat sampo palsu. Kasus perdagangan kosmetik ilegal berupa sampo dan minyak rambut yang dikemas dalam bentuk sasetan dan menggunakan merek-merek terkenal. Atas kasus ini, polisi sudah menetapkan seorang tersangka berinisial HL. Dari pemeriksaan sementara, sampo palsu itu rupanya sudah beredar di wilayah Banten, Palembang, hingga Lampung selama 3 tahun terakhir. Pelaku juga mengaku mampu meraup keuntungan hingga 200 juta rupiah per bulannya. Bahan-bahan berbahaya dengan takaran dan konsentrasi tinggi dalam sampo palsu jelas berdampak buruk pada kesehatan. Selain kerontokan rambut dan iritasi, penggunaan dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan kanker kulit. Untuk produk-produk yang berkaitan dengan menempelnya bahan tersebut di kulit tentunya bisa menjadikan suatu iritasi. Baik iritasinya bersifat ringan atau menjadikan suatu peradangan pada kulit dalam kondisi yang bisa akut atau bisa sesaat atau bisa menjadikan kontak yang kronik. Jadilah pembeli yang cerdas. Meski mirip secara kasat mata, sampo palsu dapat dibedakan dari sampo asli. Yang pertama dapat dilihat dari kemasan. Sampo palsu kemasannya tidak rapi, sedangkan sampo asli terlihat lebih rapat. Kedua, dari tekstur sampo. Sampo palsu cenderung memiliki tekstur encer, sementara sampo asli memiliki tekstur yang kental. Dan yang terakhir, aroma sampo palsu lebih menyengat dibandingkan dengan sampo asli. Kemudian dari produknya itu pasti ada perbedaan, apalagi kalau kita sudah mengenal produknya sehari memakai, dari aromanya, baunya pasti ada perubahan ya. Kemudian warnanya, viskositasnya akan berubah, bisa lebih encer dibandingkan dengan produk yang asli. Tersangka HL kini telah mendekam di penjara Polda Banten dan dijerat pasal berlapis tentang Cipta Kerja dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Erstika Irawati, Fajar Indrajaya, Banten, dan Jakarta.